nggak kebayang lah di tahun 2020-an ini akan terjadi lagi tekanan Amerika. Ya semua ini kan muaranya bagaimana pembelian alutsista ini selain ada unsur bisnis, ada unsur politiknya juga. Ancaman yang kita hadapi itu tidak pernah Satu tetap spektrum, ya, ya. satu spektrum tidak, pasti akan berbagai macam. Jadi Boots on the ground, aircraft on the sky, and ship in the water. Jadi kemampuan Indonesia menghadirkan kinetic power di tempat-tempat dimanapun, itulah yang menjadi deterrence. Apa alasannya kita nggak bisa bangun industri pertahanan yang mandiri, kan itu pertanyaan. Hanya ya tekanan politik dari sistem internasional ini, dari core state ini yang kita kepepet mempertahankan kemerdekaan, itu masih lebih menyakitkan daripada kepepet mempertahankan keuntungan perusahaan. kita hitung aja, secara matematika eksponensial manusia berapa dengan kebutuhannya berapa, dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada di kita sekarang nih, di dunia ya, bukan di negara gitu. Semakin berkurang, nah, itu nyambung nantinya tuh ke arah kita akan berebut. Ya, terakhir tadi kita dari Kang Ngaji ya, tentang persoalan alutsista ini ternyata sangat berhubungan dengan masalah geopolitik. Tadi ada sedikit cerita tentang Hawk, misalnya. Itu kan Inggris menekan Indonesia agar tidak menggunakan South Hawk 100 ya, Hawk 100 dan Hawk 200 untuk operasi menumpas gerakan Aceh Merdeka tahun 2003. Saya bacanya malah di koran ya, koran Tempo kalau nggak salah waktu itu. Itu menginfokan bahwa Inggris meminta Indonesia untuk tidak menggunakan alutsistanya dalam memerangi GAM. Dan kalau dilihat sekarang, ini info terbarunya yang menarik ya, bahwa Amerika akan menekan seluruh negara yang menggunakan alutsista dari musuh-musuhnya, Korea Utara, Rusia, dan Iran, akan memberikan sanksi kan berarti. Nah, Kang Wildan, dari perspektif geopolitik punya komentar nggak soal tekanan Amerika ini? Nggak kebayang lah di tahun 2020-an ini akan terjadi lagi tekanan Amerika. Gimana? ya. Tadi ya kalau dibahas sama Kang Sena kan 97, bahkan 95 Amerika juga udah pernah tuh. Iya. Santa Cruz. Oh ya. Artinya Amerika ini kan sebenarnya pengen sistem internasional ini unipolar kalau bisa. Iya. Tapi kekuatan-kekuatan baru yang timbul seperti China hari ini itu mempersulit untuk dia menjadi polisi dunia seutuhnya. Kira-kira seperti itu. Terkait dengan apa yang udah dibahas sama Kang Sena, bagaimana berdasarkan praktik-praktik profesional beliau, terus Kang Haji, ya semua ini kan muaranya bagaimana pembelian alutsista ini selain ada unsur bisnis, ada unsur politiknya juga. Artinya tantangan kita ke depan dengan tadi pemaparan dari Kang Haji, spek yang dimiliki oleh Rafale dan juga Mirage. Nah ini kan bagaimana bisa menjadi alternatif meskipun mungkin nggak se-apple to apple jika kita memakai Sukhoi. Tapi dalam konteks hubungan internasional paling tidak ini membuka opsi di mana nanti misalkan ketika Amerika kembali melarang dengan alasan apapun gitu ya kepada Indonesia karena mungkin kita beli Sukhoi dengan tadi catatan di mana musuh-musuh Amerika itu dianggap tidak dalam tanda kutip kita tidak boleh lah membeli alutsista dari mereka. Nah ini kan tantangan ke depan gitu. Bagaimana saya mencatat meng-highlight dari proses kita membeli kepada Uni Eropa ini. Nah catatannya kan yang paling terpenting TOT itu. Yang kedua TOT itu adalah? TOT, Transfer of Technology. Itu kan catatan yang cukup penting ya, karena Indonesia kan kita inginkan berlangsung bahkan ketika kita sudah mati gitu kan. Bukan Indonesia yang kita inginkan dalam ya kurun waktu 100 tahun dan ya meskipun gaung generasi emas itu nanti di 2045 itu ya menjadi
menjadi momentum yang cukup monumental gitu. Tapi dari konteks industri pertahanan ini kan negara itu kan hadir untuk melindungi segenap rakyatnya. Nah, bagaimana ke depan kemandirian ini jikalau masih ada minus, jikalau masih ada kekurangan dari konteks anggaran dan sebagainya, infrastruktur. Tapi paling tidak kita punya visi untuk bekerja sama dengan negara-negara yang punya visi juga untuk paling tidak dia negara non-interference. Itu satu. Kalau kita selalu bergantung kepada Amerika, ya memang pada nyata-nyatanya masih banyak alutsista kita yang kita beli dari Amerika atau pernah beli dari Amerika. Tapi paling tidak itu mengurangi residu-residu yang ke depan kita ini akan terus dependence secara ekonomi, kita dependence pada negara-negara tertentu. Secara defense kita dependence kepada negara-negara kutub dunia gitu ya. Nah, itu kan ke depan ya siapapun yang akan memimpin Indonesia harus punya visi itu. Menghindari intervensi yang ya bayangkan saja kita nggak bisa beli suku cadang, kita nggak boleh nerbangin pesawatnya gitu kan, kita nggak boleh pakai tanknya gitu kan. Itu kan ya seperti layaknya ya kita seorang anak kecil dikasih mainan gitu ya. Tapi someday jangan, ini sudah waktunya kamu tidak menggunakan mainan, waktunya belajar gitu ya. Negara-negara besar ini kan kalau kata Wallerstein ini core state ini kan nganggap periphery state ini mainan aja gitu kan. Ya meskipun beliau sangat neo-Marxis ya. Tapi dia menganggap bahwa core state ini kan ya Barat, Rusia hari ini, Cina gitu kan. Menganggap periphery state ya terutama Asia Tenggara itu lokus aja gitu. Jadi ya gue bisa jual barang, gue bisa jual senjata gitu kan. Tapi lu manut sama gua, nanti kalau ada kepentingan ayo ikut. Nah, kita kan pengennya ke depan kita nih jadi epicentrum. Mungkin orang berpikir, wih terlalu ngayal. Enggak. Oke 100 tahun belum tercapai, mungkin 150, mungkin 200. Tapi kan kita pengen Indonesia ketika kita dikubur di tanah Indonesia. Stepnya harus dimulai kan. Kayak gitu kan. Stepnya. Dan kita pernah berpikir, wih kemandirian nihil mustahil. Benar, untuk saat-saat ini dalam jangka yang sangat pendek mungkin tergantung budget, tergantung infrastrukturnya juga. Tapi nanti ke depan pasti itu akan terjadi gitu loh. Dan dari segi sumber daya manusia nggak kekurangan orang yang seperti Kang Aji, seperti Kang Sena. Apa alasannya kita nggak bisa bangun industri pertahanan yang mandiri, kan itu pertanyaannya. Hanya ya tekanan politik dari sistem internasional ini, dari core state ini yang wih ini negara Asia Tenggara di sentral udah mulai aktif nih bikin industri pertahanan. Oh, bentar lagi bahaya nih, dia bisa cawe-cawe nanti di bisa di Asia Pasifik, bisa juga dia ke Hindia, Samudra Hindia gitu ya, terutama di sekutunya di Australia. Dan menariknya Kementerian Pertahanan sudah punya concern ya bahwa riset pertahanan itu tidak hanya yang dilakukan oleh kementerian, tapi dari sisi akademik juga sudah disupport oleh Universitas Pertahanan. Yes. Karena Center of Excellence untuk riset pertahanan sudah di pemusat gitu. Karena kan memang kalau kebijakan pertahanan nggak bisa desentralistik, kan memang harus sentralistik dan ada Center of Excellence-nya secara akademiknya. Gitu. Oke, Kang, kita mau bicara yang lebih tajam dan ini mungkin sekaligus menjadi konvergensinya pembicaraan kita. Pertama, kalau kita memiliki potensi untuk menjadi epicentrum atau meniru sedikit polisi dunia, kita bisa menjadi polisi lokal gitu. Kita kan punya di depan mata nih, namanya Laut Cina Selatan dengan isu Nine Dash Line, klien tradisional Republik Rakyat Tiongkok terhadap, sebenarnya mungkin sedikit yang diklaim ya, tapi menyentuh banyak negara ya. Filipina, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia juga kena. Nah, dengan kebijakan pemerintahan yang sekarang, orang bilang, perlulah pesawat tempur, cukup drone aja. Kita punya tantangan tuh, ancamannya bukan ancaman perang, kita ancamannya narkoba, perjudian online dan sebagainya.
memang itu ancaman karena kita generasi anak-anak saya misalnya, itu anak saya umur 10 tahun, itu sering dapat tawaran memang, tapi itu kan levelnya WhatsApp ya, levelnya ketahanan sosial sebenarnya, bukan ketahanan nasional. Pertahanan. Wow. Ketahanan atau pertahanan. Ketahanan sosial ini dicampur dengan isu pertahanan. Nah mungkin Kang Sena pertama, dari rencana yang sudah yang dijalankan kebijakan pertahanan, sebenarnya bisa nggak membuat kita menjadi polisi lokal nih di Asia Tenggara, polisi regional di Asia Tenggara, supaya ini kan pelanggaran kedaulatan terhadap hukum internasional kan sebenarnya kan, mungkin. Oke. Nanti mungkin itu banyak ahlinya di Mas Yudanya, tapi aku akan menggarisbawahi dulu yang ini, yang masalah ancaman. Jadi sangat di masyarakat tersebar sekali. Oh, buat apa perang-perang? Ngapain siap-siap alutsista yang kuat-kuat? Kita kapan perangnya? Tantangan kita berubah. Jadi untuk diketahui ya, ini mungkin kita ada berbagai macam perspektif. Tapi mudah-mudahan ini bakal memperkaya orang-orang, teman-teman kita yang menonton ini, bahwa ada yang sebutan dengan strategi konteks. Jadi strategi konteks itu benar-benar ancaman yang kita hadapi itu tidak pernah ada satu tidak pernah satu tetap spektrum, ya. Spektrum tidak, pasti akan berbagai macam. Jadi dan itu update terhadap masalah sekarang. Siapa yang nyangka bahwa pertumbuhan AI itu sekarang bisa? Ya. Kan? Kita kan nggak pernah tahu begitu itu muncul. Dulu ketika punya toko yang settle, siapa yang nangka ada sistem GoFood gitu ya. Nah, itu juga atau kita udah nggak perlu lagi punya motor mobil. Mas Haji dari WUS ke sini pakai kendaraan umum udah lebih nyaman daripada bawa mobil sendiri dari Bandung gitu misalnya. Nah, itu juga hal seperti itu. Dan jadi tapi ada satu yang tetap, yaitu boots on ground. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, Mabes TNI atau mungkin Mabes Polri itu harus selalu siap siaga akan tradisional warfare, harus terjaga. Jadi konvensional. Iya, nyambung kepada Laut Cina Selatan yang tadi tentang kenapa di masa yang akan datang, dari buku-buku yang saya baca, yang sangat berharga itu malah tanah di depan tuh. Kenapa Cina akan besar-besaran mempertahankan tanah yang begitu sudah luas padahal? Karena dia tahu pertumbuhan manusia itu luar biasa dan nggak bisa di-stop. Betul. Manusia butuh tanah, manusia butuh air, manusia butuh tempat, dan itu akan diperjuangkan sampai kapanpun juga. Makanya bakalan cerita-cerita yang nanti ke depan, cerita fiksinya adalah ke Mars, ke apa, kita hitung aja. Secara matematika eksponensial manusia berapa dengan kebutuhannya berapa, dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada di kita sekarang nih, di dunia ya, bukan di negara gini. Semakin berkurang. Nah, itu nyambung nantinya tuh ke arah kita akan berebut, pasti berebut. Perebutan itu antara teman udah nggak peduli lagi. Ya. ASEAN, saya nggak tahu, mungkin nanti mesti ngobrol juga Mas Hanif, kita ngobrol sama anak-anak ASEAN ya gitu yang mendalami tentang ASEAN. Tapi nggak jauh dari sini ada Mas Judan juga nanti bisa ceritakan bahwa prediksi perebutan tempat, perebutan sumber daya alam dan sumber daya energi itu semakin besar. Dulu kan nggak nyangka yang paling bakal rebutan adalah minyak tahun 90-an ya. 90-an ketika ngobrol, kita berebut minyak. Padahal nggak lama dari itu air ternyata gitu. Air minum kita udah air bersih kan udah pusing. Kita kalau nggak ada air bersih sehari-hari gitu. Nah hal seperti ini juga akan jadi besar masalahnya. Gitu ta. Terus yang kedua, tadi Mas Hanif cerita masalah sebesar perkaji, masalah air superiority, masalah TOT, masalah transfer teknologi. Transfer teknologi sangat penting. Tapi ternyata dari beberapa pengalaman negara yang sudah menjalankan dan aktif untuk mendapatkan transfer teknologi dari pembelian, TOT itu sangat dipengaruhi juga bukan sama hasil negosiasi barang yang mau ditransfer teknologikan atau di kandungan lokalkan, tapi juga kesiapan penerimanya. Sumber daya yang mau nerimanya itu sejauh apa dia bisa menerimanya. Lalu willingness untuk berbuat setelah ditangkap dan dibikin jadi sebuah benda tuh mau nggak? Dan setelah itu, setelah jadi barang, pemerintahnya mau beli nggak hasil risetnya kita dengan kesederhanaan, maksudnya belum berhasil ini, belum berhasil itu. Tapi kan kalau misalnya negaranya udah nyambung semuanya itu ada. Dan ini kita sudah lakukan. Nanti hasilnya apa? Kementerian Pertahanan berjalan ke arah ke sana. Saya melihat ke arah situ. Jadi itu sudah mulai mengarah kepada kita ingin mandiri seperti itu. Tapi kan butuh waktu. Jalannya gitu ya. Menanggapi tentang fokus khususnya regional power gitu ya. Indonesia ini
sebetulnya bukan apakah bisa jadi regional power. We are regional power already gitu. Iya. Walaupun dari sudut pandang pertahanan mungkin regional power-nya itu masih di halaman rumah sendiri. Tapi kita itu sudah regional power dalam arti orang mau lewat harus lewat Indonesia minimal gitu ya. Orang kalau punya sikap yang apa sama Indonesia, kita tinggal kayak kemarin sawit ribut Uni Eropa, kita stop nikelnya gitu kan. itu kan bertempur di medan yang lain gitu ya. Cuman kita itu sudah regional power. Mungkin yang tadi yang dimaksud itu kata Kang Sena tadi, yang penting itu boots on the ground. Nah, saya tambahkan lagi boots on the ground, aircraft on the sky, and ship in the water gitu. Jadi kemampuan Indonesia menghadirkan kinetic power di tempat-tempat dimanapun, itulah yang menjadi deterrence. Apakah 9 Dash Line itu sudah pasti saya mau ini jadi wilayah People's Republic of China gitu ya? Enggak juga. 9 Dash Line itu ya udah, kalau ini misalkan dengan Indonesia gitu ya, ini hypothetical situation gitu. Ya udah, kalau itu mau Indonesia nggak diganggu, yang ngebor di situ biar perusahaan saya aja. Itu dia seperti itu. Jadi dunia ini itu masih hukum rimba. Sampai sekarang itu masih hukum rimba. Yang namanya mau komputer, pesawat apa canggih itu ujung-ujungnya kan untuk mengexert power. Bahwa saya punya power dan punya influence di sini. Iya. Saya nggak suka, saya mampu mempertahankan. Kalau saya suka, saya mampu melindungi gitu ya. Ini kan konflik Ukraine, konflik mungkin Israel dengan Palestina, itu kan masalah siapa yang anggap siapa yang punya kekuatan, dia yang bisa bermain di situ gitu. Iran mau melindungi Yaman atau gimana, dia punya power di situ. Nah, kita persempit lagi untuk menghadirkan kinetic presence, mau tidak mau kita butuh peralatan, dan peralatan itu teknologi lah yang ada di dalamnya. Kita nggak bisa berlayar, nggak pakai kapal, nggak pakai mesin. PT PAL udah bisa bikin landing platform box yang sudah dibeli Filipina untuk kedua kalinya ya, ini untuk order berikutnya. Itu sih buat saya itu small victory gitu ya. Walaupun saya menganggap saya orang di luar pemerintahan gitu ya. Walaupun saya juga industri pertahanan swasta yang sangat kecil, saya punya banyak kritik, tapi itu adalah achievement gitu. Saya boleh kritik gini. Jangan kayak itu. Senior saya aja pansernya kritiknya gitu ya. Tapi kan nggak ada lagi yang bikin gitu, karena itu yang jadi ya itulah our combined effort menjadi hal tersebut gitu. Jadi debat kritik boleh, tapi ujung-ujungnya kita dukung kalau yang sudah jadi dan sudah minimal menjadi stepping stone, kita dukung untuk langkah yang lebih baik berikutnya. Regional power tadi mungkin kalau kita persempit ke defense gitu ya, saya sih mungkin ini mulai kritik ya, saya mulai berani kritik pemerintah gitu ya. Saya nggak apa-apa kan, kita boleh Discord di sini. Saya mungkin case tadi saya adalah saat ini perusahaan saya sedang banyak klien dari Eropa. Disebut banyak enggak, tapi kerjaannya cukup bikin kita hidup loh. Kita melakukan analisis, terus melakukan yang namanya design exercise untuk beberapa alat itu. Yang saya tangkap sangat berbeda dengan Indonesia adalah kemampuan perencanaan jangka panjang. Di sana itu jelas dari visi turun ke strategi, dari strategi turun ke planning, dari planning turun ke action. Di situ tuh saya mungkin udah berkecimpung di Litbang di TNI atau berkecimpung di Kementerian Pertahanan juga. Saya lihat teman-teman saya Inhan yang kecil, yang besar, yang swasta, yang itu, menurut saya belum ada yang mampu menyaingi kemampuan long term planning dari negara-negara Eropa tersebut. Ini kebetulan negaranya anggota NATO gitu ya, negara-negara ini. Mereka itu memiliki yang namanya course of action yang sudah pre-plan. Jadi kalau mau bikin sistem ini, langkahnya gini, di tahap segini nggak proven, ganti yang baru gitu alatnya. Terus kalau udah proven, sertifikasinya dicoba dulu, baru masuk deploy di lapangan gitu. Jadi mereka tuh udah punya, ini saya hubungkan dengan industri pesawat ya.
industri pesawat itu dalam metode desain saja itu tuh sudah ada bakunya. Mungkin Akang yang biasa desain kan sudah ada langkah-langkah bakunya ya, konseptual design. Habis itu setelah konseptual design kita menuju detail desainnya, kita exercise dulu dengan komponen apa. Nah, mungkin peta pengembangan industri ya, bukan hanya teknologi pertahanannya, peta pengembangan industri pertahanan di Indonesia itu masih terlalu banyak noise-nya. Noise itu ya pengaruh politik, budget yang mungkin yang nggak continue, terus pengaruh kepentingan apapun itu bentuk kepentingannya. Hal ini tuh yang ujung-ujungnya menghambat kita menjadi true regional power in the kinetic sense. Gitu. Jadi tanpa kebijakan yang wholesome itu apa ya bahasa komprehensif. Komprehensif, tanpa kebijakan yang komprehensif. Menyeluruh ya. Tanpa kebijakan menyeluruh, terus hanya untuk meraih small victory in the short range. Ini itu menjadi jalan tertatih-tatihnya kita, yang kita tuh jadi susah untuk bangkit dan berlari gitu. Karena kata anu gini berubah, berganti pemerintahan berubah gitu. Nah, ini tuh yang saya lihat di 15 tahun terakhir ya. Saya mungkin berkecimpungnya baru 15 tahun di dunia ini tuh menjadi sesuatu yang membuat di Indonesia itu progresnya itu kalah sama Iran lah. Bahkan kita saya nyebutnya itu kalah sama Iran. Saya itu tahu Iran yang pertamanya ngapain, gimana cara dia. Sekarang ini di Indonesia kita mau desain sesuatu, desain beneran gitu. Di sana itu metode desain itu ada dua, desain sama bayar orang buat nyuri desain. Nah kayak gitu kan, kreativitasnya tuh di situ gitu. Nah ini berhubung saya itu sudah tahu dua dunia tersebut gitu, saya tuh tahu si Anu bikin ini, gue kira pinter gitu, padahal mah gini-gini juga gitu. Sebenarnya di antara semua desainer gitu yang saya lihat pinter tuh Indonesia aja, karena ngedesain dari nol beneran gitu. Jadi Iran itu bahkan walaupun di dalam banyak perbedaan pandang politik domestik, tapi soal mereka kepentingan nasionalnya satu ya, tetap satu dan itu yang bikin berlanjut itu. Betul. Nah, kalau saya boleh nambahin sedikit tentang namanya warna pengembangan kemampuan pertahanan. Di dunia ini tuh mungkin saya ekstrimnya nggak punya dua. Pure competition sama autokrasi. Autokrasi dictatorship gitu ya. Cina dulu mengadakan autokrasi, sekarang dia merubah sistemnya menjadi controlled competition. Antara BUMN dikompetisikan. Contohnya pabrik drone di sana banyak, nggak cuma satu, disuruh saling kompetisi. Kalau Amerika itu menganut pure competition. Buat bikin ATF, Advanced Tactical Fighter dulu, calonnya ada YF-21, YF-22, sama YF-23. Yang paling tinggi skor prestasi terbangnya YF-23, cuman karena desainnya itu agak-agak ekstrim dalam dalam benak US Air Force, akhirnya Air Force milih F-22. Tapi ketika pesawat itu diproduksi, sebagian pekerjaannya itu diserahkan ke yang kalah juga. Jadi yang kalah itu nggak gigit jari full. Jadi dalam proses konseptual design sampai proses proof of concept berupa prototipe itu harus ada kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi, maka satu orang yang merasa pinter tapi dia nggak pinter bilang ini susah, akhirnya semua bilang nggak bisa. Nah, kalau kompetisi kan nggak terjadi seperti itu. Nah, inilah yang dianut oleh Eropa sebenarnya. Eropa itu menganut pure competition, tapi Eropa ini kompetisinya itu karena dia negaranya beda. Amerika kan satu negara nih, dia negaranya beda. Akhirnya kompetisinya itu bawa-bawa negara. Kayak bikin Eurofighter, kenapa ini bikin Eurofighter, kenapa Prancis keluar bikin Rafale sendiri gitu? Karena merasa jatahnya dia kurang gitu. Padahal dia kalau kontribusi di situ tuh mungkin akan membuat harga pesawatnya lebih murah misalnya. Contohnya seperti itu. Nah, Indonesia mau ikut yang mana nih? Mau ikut Iran, Korea Utara atau China? Atau ini benar cara ini saya metode aja ya. Ini bukan masalah berapa pihak, kan hanya metodenya. Atau mau ikut Eropa dan China gitu. Nah, Amerika. Kenapa? Eropa dan Amerika. Ya, Eropa dan Amerika gitu. Nah, kalau saya sih melihat dari hasilnya sekarang, memang yang paling benar itu
metodenya Eropa dan Amerika, Ya. walaupun saya nyebutnya apa namanya, bukan setengah licik ya istilahnya, agresif gitu. Agresif, ya. Dalam arti dia untuk mendapatkan penjualan itulah. Tapi gini, kita kepepet mempertahankan kemerdekaan itu masih lebih menyakitkan daripada kepepet mempertahankan keuntungan perusahaan. Jadi Amerika itu daripada saya kepepet mempertahankan kemerdekaan, udah aja industri pertahanannya saya kasih kontrak yang gede-gede sehingga mereka harus senantiasa berinovasi agar kepepet mempertahankan keuntungan perusahaan. Iya benar. Tapi ini tuh way of thinking gitu. Orang pinter nggak dikasih stimulus tuh nggak akan pinter. Iya. Iya. Saya ngerti. Alah, dikasihnya kentang goreng sama kroket doang. Begitu datang steak sama begitu datang burger kan, waduh ada dagingnya enak gitu kan. Gitu. Agak lebih semangat gitu. Dan ini tuh human nature. Nah, saya melihat di Indonesia ini, mungkin Kang Sena dulu kan udah pernah ngerasain di inhan swasta dan inhan BUMN ya, udah dua-duanya gitu. Saya ini merasa ini di Indonesia ini walaupun kita bukan seperti Iran, Korea Utara dan China, namun kompetisinya itu nggak ada di Indonesia. Kompetisinya nggak ada tuh dalam arti nih kayak saya yang kecil aja harus nyari kerjaan di luar gitu ya. Nomor satu sih memang karena duitnya lebih jelas gitu. Iya. Duitnya lebih jelas. Cuman ini itu saya tuh sampai mikir, ini padahal kalau dibuat di Indonesia itu kan, wah ini standar NATO nih bayangannya saya gitu. Cuman ya karena kuehnya terbatas, kepentingannya sudah full oleh mereka yang punya kepentingan, akhirnya kemampuan untuk menyerap ide-ide segar itu limited. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi buah pemikiran dari teman-teman itu, oh ya ternyata di Indonesia ini ruang berbicara dan ruang mendengar itu bahkan di industri yang seperti ini aja tuh masih kurang, menurut pandangan saya. Baik. Kang Wildan, kita udah bicara tadi soal cinta kemerdekaan nih. Ini slogan Pancasila banget. Kita cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Nah, kita mungkin bisa dari perspektif dasar negara Pancasila untuk memandang geopolitik kita ke depan. Karena kita sudah punya rencana baik dengan segala kritiknya, tapi kan tetap kita bicara Pancasila di sini sebagai asas negara kita dalam geopolitik. Nah, gimana Kang Wildan? Iya, pada dasarnya kan geopolitik Indonesia itu kan nggak bisa lepas dari wawasan Nusantara. Ya. Artinya memang kalau tadi Kang Sena dan Kang Haji bicara dilengkapi oleh Kang Haji tentang bagaimana mempertahankan negara dari unsur udara, dari laut dan darat. Tapi memang cita-cita kita itu bernegara kan melindungi segenap tumpah darah. Itu makanya kalau kata Kang Haji, boots on the ground itu adalah tradisional ancaman tradisional bagi satu wilayah, dan ke depan memang kalau saya sih memandang ketika Indonesia menjadi regional polis, jangan sampai kita keluar dari terah kita gitu. Terah kita itu ya memang kita itu keluar untuk aktif bergaul, untuk menjaga perdamaian, gitu ketertiban dunia, gitu kan. Kalau bisa, ya itu bisa menguntungkan kepentingan nasional kita, misalkan untuk pembangunan industri pertahanan. Kalau ini kan dari kacamata falsafah negara, gitu ya. Jadi memang geopolitik kita ini kalau kita lihat dari wawasan Nusantara ini sebenarnya banyak orang bilang kita nih inward looking gitu kan. Kita ini defensif aktif, nunggu orang occupy dulu baru kita gerakin semua mesin dan yang lain-lain baik di darat, laut, udara segala macam. Tapi mungkin itu ada kaitannya dengan bagaimana sistem sosial kita di masyarakat, ya sistem yang beda dengan Eropa gitu loh. Kalau saya lihat ya, Eropa musim dingin luar biasa, 0 minus. Kita Bandung berapa? Enggak ada segitu enak. 24, 22, 16 itu udah sama kayak AC shop. Swiss. Lagi enak-enak ya. Belanda ke Bandung lupa perang. Kalah sama Jepang. Westerling aja di petani ya. Ya artinya kan kita hidup di lanskap
geografis yang cukup nyaman, sehingga wajar doktrin kita itu defensif aktif. Kalau mau kita berhubungan internasional, kita boleh bebas, tapi tetap aktif kita menjaga perdamaian, kita menjaga ketertiban dunia, kita juga pegang kepentingan nasional. Ya karena itu tadi, karena sistem sosial kita sebelum negara ini hadir, ya memang kita itu negara yang gemari Paulo Jinawi ya. Ya kita nggak, ya emang ada pelaut-pelaut yang mengeksplor dunia ini ya. Contoh ada Kampung Makassar di Afrika Selatan. Tapi itu tidak lebih dari sekedar untuk konteks perdagangan aja, dan tanpa mereka juga memaksakan perdagangan itu menjadi penjajahan seperti India Belanda kan. Orang kita ke sana bukan bikin koloni. Bukan. Ya emang pengen dagang terus berbagi kebahagiaan. Koloni dalam arti murni bikin kampung gitu. Nyaman. Tidak menjadi kolonialisme. Gitu. Artinya memang ya ke depan kalaupun memang kita akan menjadi regional police, ya harapan saya sih kita bukan regional police yang agresif ya, tapi kita tetap menjadi kontrol bagi Asia Tenggara, bagi ASEAN. Ketika ada permasalahan-permasalahan, pokoknya Indonesia tuh leadernya gitu. Dan itu menjadi daya tawar ke Eropa, menjadi daya tawar ke Cina dan Rusia gitu ya, menjadi daya tawar kepada Amerika gitu ya. Bahwa ya kalau bicara mengenai lanskap Asia Pasifik, kita ada loh. Indonesia ini pemegang kuncinya, Indonesia ini leadernya gitu loh. Kita bawa perspektif ya, kalau bisa negara-negara, ya memang ini tidak mungkin karena Malaysia punya koalisinya sendiri. Bahkan ketika 2017 saya ke Kamboja udah mulai PDKT sama China kan. Agak kaget gitu Kang Sena. Saya kira masih diasuh sama PBB, masih diasuh sama Amerika kan, masih pakai dolar padahal, tapi semua infrastruktur pembangunan udah mulai utang sama Cina gitu kan. Jadi kan ya itu, ke depan kita punya tantangan bagaimana menjadi regional police yang ya punya daya tawar. Nah, muaranya adalah ketika kita berbisnis dalam konteks kita mau beli industri pertahanan, kita mau TOT, kita punya bargaining power juga. Kayak gitu. Regional police yang cocok buat Indonesia itu among regional. Polisi gitu, among aja, kenapa boleh? Iya, kita lebih ke memang pamong tuh mengasuh. Mengasuh regional. Saya karena ada satu cerita rupanya, ini sedikit sebelum penutup ya. Ada cerita tentang waktu semua negara akhirnya mengucilkan setelah 10 tahun Myanmar dikucilkan. Ali Alatas Menteri Luar Negeri katanya bercerita kepada seluruh negara Menteri Luar Negeri ASEAN Regional Forum. Teman-teman, ini tetangga kita ini punya kesulitan dan mereka sebenarnya mau mengendurkan represivitasnya. Masalahnya nggak ada yang mau berteman sama mereka. Kalau semua mengucilkan mereka, kapan persoalan regional akan selesai? Karena sudah mulai ada pengungsi kalau nggak salah waktu itu, Rohingya apa segala. Dan ternyata setelah Indonesia melopori, mendekati Myanmar dengan mengajak bisnis apa segala, situasinya menjadi jauh lebih baik gitu. Dan memang ya terbukti setelah ini. Mungkin gara-gara Indonesia kehilangan bargaining power-nya sebagai negara terbesar, Myanmar kembali jatuh ke tangan diktator militer. Mungkin kalau lebih aktif, nggak akan ada cerita lagi seperti yang Myanmar. Karena kan bagaimanapun Indonesia walaupun perannya tidak terlalu besar seperti zaman Orde Baru ya, tapi tahun 2000-an, 2009-2010 itu kan adalah jasa besar kita lah ya, walaupun mungkin di belakang layar untuk memulai proses demokratisasi di Myanmar. Oke. Karena kita sudah sejam lebih berdiskusi, kita berbeda pendapat. Tapi perbedaan pendapat dalam pertahanan ini ternyata tidak boleh, tidak perlu bahkan tidak boleh ya menghalangi kepentingan nasional yang lebih besar. Apa kepentingan nasional lebih besar itu? Yaitu kita lebih cinta perdamaian. Tapi kita lebih cinta, kita cinta perdamaian, tetapi lebih cinta terhadap kemerdekaan. Kita boleh berbeda pendapat, civis pacem, parabellum. Untuk siap berdamai, kita harus siap berperang. Iya, kayaknya udah cukup kita ya diskusinya. Terima kasih. Mantap. Para teman-teman, saya Hanif Adrian, ITB.
ini teman-teman dari ITB juga, ini dari Universitas Pertahanan. Kita boleh berbeda pendapat, tapi kepentingan bersama, kepentingan nasional di atas segalanya.